Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Penjelajah 07. Kali ini kita menjelajahi perjalanan menuju ladang. Perjalanannya yang cukup ekstrim teman-teman. Perbukitan-perbukitan pasir bagaikan gurun yang akan kita lewati. Tetapi pemandangan sangat indah, pemandangannya teman-teman. Pemandangan yang sangat menakjubkan. Perbukitan yang menyerupai gurun pasir ini banyak yang kita temui, yang kita akan lewati nanti hingga menuju ladang kita nanti. Jalan-jalan yang sempit teman, berpasir, membuat ban motor kita slip dan tergelincir. Sering-sering terjadi seperti itu teman-teman. Makanya kalau melewati ini harus punya skill untuk menaiki motor. Alamnya masih asri teman-teman, masih banyak yang bagus. Hutan-hutannya masih terjaga. Ini ladang kita ini teman-teman, lahannya berpasir juga nanti yang kita tuju. Nah itu kan mau slip bannya, ban motornya itu teman. Di medan pasir ini teman, kita pakai motor terlalu cepat salah, terlalu lambat juga salah. Jadi kalau kita terlalu cepat, nanti dia terpleset. Terlalu lambat, dia mandek. Jadi harus kita sesuaikan kecepatannya teman-teman. Tuh lihat teman-teman, pemandangannya indah, bagaikan gurun Sahara juga. Inilah jalan yang kita lalui untuk ke ladang teman-teman. Melewati sungai. Namun itu cuman genangan dari sungai teman-teman. Genangan dari sungai yang memang sungainya ada nanti. Itu akibat sungai meluap tempo hari, jadi airnya menggenang. Ini kita melewati jembatan yang di sungai. Jembatan ini jembatan darurat teman-teman, ekstrim, hanya satu keping papan, salah sedikit nyebur, sungainya lumpur itu teman-teman. Dulu pernah dibikin yang jembatan bagusnya, tapi rusak akibat diterjang banjir teman-teman, sungainya meluap. Nah ini kita sampai di tepi ladang kita. Ini hutan di tepi ladang kita teman-teman. Hutan ini kayu-kayunya besar-besar teman. Jadi enak untuk tempat berteduh kalau sudah kita kecapean. Hutannya asri. Jadi walaupun di hutan teman-teman, kalau di daerah ini selalu pasir teman-teman, ada pasir. Jadi sini tanahnya tanah pasir. Kita bersantai dulu teman-teman, menghilangkan rasa capek letih kita akibat melewati gurun pasir tadi. Mata kita agak pusing akibat silau, pantulan cahaya dari pasir itu teman-teman, silau membuat kita pusing. Nah kalau kita selesai berteduh, baru kita menuju lahan ladang kita. Nah ini dia teman-teman, ladang kita yang baru kita bakar teman-teman, ladangnya. Waktu bakar ladang teman-teman, apinya juga nggak sampai habis ke tepi. Memang apinya kita batasi juga biar nggak terjadi kebakaran hutan.
Ini tepi-tepi ladang teman-teman, kita nanam sayur-sayuran dulu. Kita tanam timun, tanam labu, tanam pare, tanam gambas. Nanti kita juga di daerah di sini kita tanam singkong, katu. Hai kawan-kawan. Sering pemerintah menuduh kita teman-teman, berada di ladang. Petani yang membakar ladang, yang membuat kebakaran hutan. Ini kita tanam. Tapi kenyataannya tidak teman-teman. Itu lihat ladang kami nanti. Nggak ada yang terbakar. 3 bulan mendatang kita akan hutannya sebatas ladang saja yang terbakar. Pinggiran ladang nggak terbakar teman-teman. Nanti kita lihat teman-teman, nggak ada terbakar sampai ke pinggir ladangnya. Ini nanti hanya di ladang saja. Karena itu terjadi karena kita jaga saat kita membakar ladang. Timun, jagung. Karena kita juga bertanggung jawab saat kita membakar ladang. Kita jaga apinya biar nggak merambat ke hutan. Yang dituduh pemerintah itu kepada kita itu kemungkinan pengalihan cara menuduh. Nah, ini teman-teman, di pinggiran ladang kita hutan teman-teman. Ada nggak yang terbakar? Nggak ada. Nanti kita juga sampai ke ladang kita yang kemarin, nanti kita ke sana juga teman-teman. Tanaman ladang kita yang tahun kemarin tanamannya masih ada, tanaman sayur singkong, katu, terus nanas, dan banyak masih yang lainnya juga teman-teman. Teman buah-buahannya baru sekitar 1 meter, pohon durian, rambutan, lansat, dan yang lainnya juga. Sayur-sayuran ini masih baru sekitar 1 meter. Tercukupi kebutuhan sayur-sayuran kita teman-teman. Jadi di sini kita masih menanam di pinggiran ladang kita yang tidak habis terbakar teman-teman. Dan kita berladang sudah menjadi biar tradisi dia kita. Nanti ini cepat tumbuh kearifan lokal duluan. Nah, ini teman-teman, pinggiran hutan kita mana ada terbakar teman-teman? Ada nggak yang terbakar? Nggak ada kan? Ketahanan pangan untuk kita sendiri. Itulah buktinya teman-teman, yang dituduhkan pemerintah orang Dayak yang berladang yang membuat kebakaran hutan. Menunggu bantuan dari pemerintah. Nanti tapi kenyataan di lapangan beda teman-teman. Kita selalu sangat beda. Pemerintah mengemis-ngemis bantuan karena pangan. Kita selalu menjaga juga yang namanya kebakaran hutan. Kita juga tidak mau hutan kita rusak akibat terbakar teman-teman. Jadi video teman-teman, ini ladang kita yang tahun kemarin yang sudah kita tanam padi dan kita panenkan sudah selesai. Sekarang kita masih punya kebun sayur-sayuran di sini teman-teman. Jadi seperti kebun singkong masih banyak. Jadi kita keliling-keliling dulu teman-teman. Kita lihat-lihat tanaman yang ada di sini, sayuran yang masih ada tersisa. Mungkin nanti akan kita tambah, kita tanam terus teman-teman. Ini masih ada serai, singkong, ini buah, ini tanaman apa? Mangga. Sudah kita tanam semua. Jadi tanah yang mau disita negara itu sulit juga kita mengartikan yang seperti apa. Soalnya tanah-tanah ini yang kita ladang, kita buka untuk berladang itu, setelah berladang kita tanam semua teman-teman. Ya sayur-sayuran, buah-buahan, biar lebih jelas bagi pemerintah, jangan asal nuduh. Soalnya para menteri duduknya di kursi yang empuk, nggak tahu gimana keadaan di hutan, bagaimana keadaan di pelosok. Yang satunya itu pondok kita teman-teman,
Pondok yang satunya sudah kebongkar, teman-teman. Itu tempat menyimpan padi, tempat lumbung padi kita dulu. Yang putih di sana, seberang sana itu sungai. Jadi itu sungai tempat kita mandi, teman-teman. Sungainya bersih.